Hai guys, selamat datang di video kali ini. Kali ini kita akan ngebandingin 4 wedding planner. Jadi ada dua dari The Bride Deb, terus ada satu dari Papri Lab, terus ada satu lagi dari RA Planner. Jadi kita akan buka satu-satu, flip through, dan maaf banget karena aku udah lama sih sebenarnya janji bikin video ini, tapi baru sempet sekarang karena aku lagi sibuk banget. Terus untuk video ini kayaknya aku nggak akan banyak ngomong, aku akan flip through aja. Jadi kalian bisa kira-kira kayak ngeraba-raba sendirilah ini bagus atau enggak buat kalian, cocok atau enggak gitu. Aku nggak akan banyak komentar kecuali kalau ada yang wow banget atau ada yang mengecewakan banget buat aku. Jadi selamat menonton. Nanti aku usahain bikin timestamp, jadi kalau kalian hanya tertarik dengan satu panel tertentu, kalian bisa fokus ke panel itu. Oh ya, terus kita di sini hanya ngebahas wedding planner dari ini ya, perusahaan lokal aja, karena kebetulan aku juga ada yang dari Moleskine, tapi kita akan fokus aja ke 4 ini. Jadi kita mulai aja sekarang. Makasih ya. Jadi untuk wedding planner yang akan kita lihat pertama adalah yang ini. Jadi dia dari The Bride Deb. Jadi ada dua ya yang dari The Bride Deb ini. Yang pertama wedding planner yang dia collab sama Harumi PS. Kalau nggak salah ini beauty vlogger di YouTube, dia YouTuber gitu. Terus yang ini edisi pandemi. Jadi kita mulai dulu. Jadi waktu itu aku beli ini dalam satu paket. Jadi dalam satu paket itu ada The Ultimate Wedding Guide. Terus jadi ini buku bahasa Indonesia. Lumayan menarik. Terus kita buka aja, kita mulai aja di sini. Jadi dapat si postcard ini. Terus dapat kotak. Jadi bisa kalian simpan setelah weddingnya selesai. Jadi kalian bisa ada apa ya, kayak kenang-kenangan gitu selama mempersiapkan wedding itu gimana, karena kan itu sebuah memori tersendiri. Jadi aku akan mulai aja. Maaf ya kalau kecepatan. Kalau misalnya kalian mau ngepost, silahkan post aja untuk melihat isinya. Jadi kalau untuk planner ini dia tuh fokusnya emang ke beauty banget sih. Jadi kayak stiker-stikernya pun banyak yang fokus sama beauty.
Jadi gitu aja untuk yang versi yang fokusnya sama beauty ini. Kita lanjut ke wedding planner kedua. Kalau yang ini dia fokusnya lebih ke pandemi ya. Dia fokusnya lebih ke pandemi, dan harusnya untuk paket ini kita bisa ngedapetin apa ya, kayak semacam buku apa ya, buku vendor gitu. Cuman kebetulan kayaknya pas aku pesen yang ini aku nggak dapet karena kayaknya udah habis, dan ini sayangnya udah agak berkarat sih. Anyway, it doesn't matter. Kita mulai aja. Oh iya, terus jadi warnanya lebih soft yang ini. Terus satu lagi yang perlu aku kasih tahu ke kalian, jadi pertama banget aku ngeliat ini sebelum aku filming hari ini, ada satu hal yang ganggu aku banget sih. Jadi kan selama pandemi ini kan versi pandemi, terus selama pandemi ini kan kita biasanya orang tuh nggak diundang, tapi dia dapet kayak semacam hampers gitu. Jadi budgetnya tuh kayak direalokasi. Nah, udah aku isi, jadi dia ada gamenya gitu, terus aku isi gitu. Jadi direalokasi gitu untuk kirim hampers ke orang-orang yang seharusnya kita undang gitu. Terus di planner yang ini nggak ada gitu loh opsi gimana secara logistik handle hal-hal kayak gitu. Karena kan nggak disangka, aku udah ngitung sendiri sih. Jadi aku tuh maunya tuh nggak usah ngundang terlalu banyak orang, kayak keluarga-keluarga deket aja. Terus kayak kolega-kolega yang ya nggak gitu deket gitu kan, tapi harusnya diundang gitu, mau aku kirimin hampers. Terus hampers yang aku inginkan itu tidak disangka-sangka ya, satu hampersnya tuh bisa yang 300.000 sendiri gitu, sedangkan aku mau kirim ke at least 100 orang. Jadi kan oh my god gitu, nggak nyangka gitu loh kalau misalnya itu ternyata mahal sekali. Biasanya kan kalau misalnya di wedding non pandemi pengeluaran terbesar itu kan di makanan. Jadi di sini tidak dijelaskan kalau misalnya kita memilih untuk nikah dengan cara seperti itu, opsinya apa? Opsinya kalau misalnya kita ganti, maksudnya kira-kira apa sih yang perlu disesuaikan, atau apa yang bisa kita kurangin, atau apa ya, kemana budget makanan itu bisa kita salurkan kalau kita memang nggak mau ngundang terlalu banyak orang. Kalau aku kan lebih ke hampers. Terus tuh kan kalau di sini kan dia kasih popular food at weddings gitu kan. Terus ini pilihan makanan kotak yang bisa dipesan untuk pernikahan di tengah pandemi. Jadi kayaknya dia tuh mindsetnya lebih ke selama pandemi orang diundang, nggak makan di tempat, terus dia kayak dibawain kotak makanan aja. Kalau aku justru mikir orang yang nggak usah diundang tapi dikirimin hampers aja. Nah ini aku bingung, tadi kan yang collab sama si beauty youtuber tadi, dia justru nggak ada kayak sketch your dream makeup for the akad and the reception gitu. Dia nggak ada gitu, justru adanya justru di sini. I find that kind of odd. Kurang lebih sih mirip, cuman ada beberapa yang ini ada wedding fonts kayaknya, kalau nggak salah di yang satu lagi nggak ada, tapi yang di versi yang satu lagi itu ada banyak beauty tipsnya gitu sih. Kalau nggak salah ini juga nggak ada di versi yang satu lagi.
ini juga nggak ada. Walaupun di versi yang satu lagi ada sih bagian untuk planning your honeymoon gitu. Ini lucu, perforated gitu, bisa dirobek. Oke, kita lanjut ke planner berikutnya. Aku akan kasih lihat planner ini. Jadi dari RA Planner dia datang dalam bentuk seperti ini. Terus kita akan buka. Jadi kebetulan store yang aku beli, karena kalau misalnya RA Planner itu kan dia pakai reseller, terus resellernya itu kebetulan ngasih banyak bonus, jadi aku dapat bonus macem-macem. Dapat si kartu ini, dan dapat juga stiker-stiker ini, lucu banget, very cute. Dan tadi sebelum aku filming, aku ngeliat si isi planner ini. Terus menurut aku yang menarik ya dari planner ini, dia tuh banyak ini kayak pertanyaan-pertanyaan kayak prompts gitu yang bisa kalian isi, dan dia tuh kayak bikin kita mikir banget gitu loh. Ini jadi gini, mendengar kata pernikahan, apa yang terlintas di pikiran kamu, terus apa tujuanmu menikah. Kayaknya misalnya kamu nggak mau nikah dalam waktu dekat pun, kalau kamu isi itu ada gunanya sih. Jadi kalau kalian pacaran tuh kayak nggak akan kecewa gitu loh kalau kalian masih santai. Oh, terus jenis attachment, anxious, secure, avoidant, ambivalent. Nggak akan kecewa, karena kalau misalnya kadang-kadang kan kita pacaran tuh kayak yang lucu ya, pacarin yuk gitu, terus habis itu udah berapa lama terus kayak yang hubungan mau kemana sih gitu, kayak I don't know. Kayaknya orang tuh emang harus apa ya, harus tahu gitu loh tujuan dia pacaran sama orang, atau dia temenan. Kalau temenan sih santai aja ya, kalau temenan kan seumur hidup juga kita bisa temenan gitu. Cuman kalau pacaran terus kayak nggak tahu mau ke arah mana gitu kan, itu buang-buang waktu. Oke. Ini kalau nggak salah cukup tajam ya, jadi kalau misalnya kalian mau ngepost, silahkan di post untuk melihat kalian tuh perlu nggak sih kayak bagian-bagian ini gitu. Ini lucu sih, ngasih ide color scheme segala macem gitu. Kalau aku ya jujur aja, aku lebih suka yang dia pakai ring gitu di sininya, karena bisa dilipat ke belakang. Karena kan ketika kita wedding planning, kita nggak di rumah aja gitu loh. Kita kan jalan-jalan, pergi sama si WO, terus kayak pergi sama si WO kayak survei-survei lokasi ya kan. Kita nggak di rumah aja, jadi kayak menurut aku sebenarnya ini isinya bagus, tapi aku nggak suka format dia yang book bound gini. Harusnya dia pakai spiral aja, pakai kawat di sininya. Kalau dilipat ke belakang tuh jadi kita bawanya enak gitu loh. Terus tapi untungnya dia hardcover sih ya, jadi kalau mau dipakai nulis-nulis di mobil atau nulis-nulis di luar rumah tuh kayak nggak masalah. Ini dikasih ini ya, dikasih panduan cara bikin
Oke, panduan cara bikin undangan. Wah, ini hitam edgy banget. Oh my god. Dia mau bikin wedding gothic kali. Tapi lucu sih, aku suka. Terus seserahan. Oke, jadi ini ada interesting. Kayaknya nggak akan bakal cukup deh. Tuh kan nggak bakal cukup. Ini kayak VIP-nya segini, pihak keluarga mempelai wanita segini, pihak keluarga mempelai pria begini, kerabat dekat. Kecuali kalau mau bikin intimate wedding sih, aku kemarin udah bikin daftar intimate wedding gitu, isinya tuh kayak 60 orang kalau nggak salah. Nggak berasa loh, padahal kayak udah ngerasa aku cuma mengundang bude, pakde, terus om, tante, terus udah sebatas itu aja. Jadi kayak kakak adiknya orang tua aku aja. Ternyata pas ditambah-tambah dari pihak aku doang tuh udah yang 60 aja. Kan berarti dari pihak si cowok juga bakal banyak. Makanya aku nggak mau terlalu ngundang kecuali sahabat aku dari SMP gitu, mungkin aku undang gitu kan. Cuman kalau misalnya selain itu kayaknya aku males deh, aku mendingan ngirim hampers aja. Jadi begitu, belakangnya seperti ini. Mari kita move on ke planner ketiga. Jadi ini dari brand namanya Papeli Lab. Terus ini ada si doodle. Kalau ini menurut aku dia agak-agak mirip sama The Bride Gap, cuman bedanya dia nggak pakai ring. Terus kalau nggak salah ini juga harganya jauh lebih terjangkau dari The Bride Gap. Oke, Scarlet Office Games. Terus ada Wedding Admin. Kalau aku lebih prefer punya The Bride Gap tuh, dia kayak ada tab-tabnya gitu. Oh, dia include siraman, ngunduh mantu. Ini menarik banget, lihat deh. Kayak semacam Pinterest gitu. Wow, I like this. I really like this. Ini ada tempat untuk bikin wedding mood board, vendors, kenapa ya kalau untuk yang planner ini aku ngerasa kertasnya tuh kayak susah gitu diangkat ketika aku mau flip through the pages gitu. Dia tuh kan dia agak susah gitu. Dari tadi kan aku ngeflip 3 planner yang sebelumnya tidak seperti ini. Apa ya, tuh kan susah nempel. Ini bikin stres nggak sih si fotografer ini? Kalau aku tuh mikir nanti kalau aku nikah aku minimal 2, karena siapa tahu yang satu tiba-tiba kameranya kenapa gitu, terus kayak nge-glitch atau gimana, terus habis itu filenya hilang gitu kan. Oh my god, kebayang nggak sih kalian kalau misalnya married terus kayak nge-hire fotografer atau videografernya tuh cuma 1, terus habis itu terjadi sesuatu sama filenya. Oh my god.
Oh my god, gila sih. Kalau menurut aku sih nge-hire lebih dari satu itu investment yang worth it sih, buat jaga-jaga. Nah kalau ini guest listnya lumayan banyak. Nah iya, sip. Karena seperti aku bilang tadi, intimate wedding pun ketika kita kayak cuman ngebatasin kakak adiknya orang tua kita sama sahabat kita dari SMP aja, kayak oh my god tiba-tiba 60 orang gitu. Kalau misalnya cuman disediain 4 halaman kayaknya nggak akan cukup. Terus notes, kayaknya rata-rata dikasih waktu setahun deh untuk persiapan. Terus notes, wow banyak ya. Jadi gitu aja. Terus di sini ada kantongnya. Oke gitu aja. Makasih ya guys sudah nonton. Kalau misalnya kalian ada request mau flip through apa lagi gitu, kasih tahu aja. Makasih, bye bye.